teman-teman. Masa sekolah dasar merupakan periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahap ini, perkembangan tidak hanya terjadi pada aspek fisik dan intelektual, tetapi juga pada aspek emosi. Perkembangan emosi yang baik akan membantu siswa mengenali perasaannya, mengendalikan diri, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Pengoptimalan perkembangan emosi dapat dilakukan dengan membantu anak mengenali berbagai emosi, seperti senang, sedih, marah, takut, dan kecewa. Anak perlu memahami bahwa setiap emosi adalah hal yang wajar, namun harus diekspresikan dengan cara yang tepat dan positif. Berikut adalah contoh sederhana bagaimana siswa dapat mengenali dan mengelola emosinya dengan baik di lingkungan sekolah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kita sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apa kabar? Baik, Bu. Ya, kita masuk ke materi ya. Ya. Pertama-tama kita akan memasuki materi getaran dan gelombang, di mana getaran itu gerakan bolak-balik di sekitar titik seimbang yang periodiknya disebabkan adanya gaya pemulihan. Lalu ada gelombang. Gelombang itu rambatan pemindahan energi tanpa dikali pemindahan massa mediumnya. Ibu menjelaskan gitu pada paham tidak? Paham, Bu. Ya, sekarang Ibu kasih tugas ya. Tugasnya di buku paket halaman 15 ya anak-anak. Baik, Bu. Ibu tinggal dulu ke kamar mandi ya. Ya, Bu. Nisa, kenapa kamu mengambil pulpenku tanpa izin? Aku sudah mencarinya dari tadi. Maaf Enggar, tadi aku terburu-buru mengerjakan tugas. Tapi aku jadi kesal karena tidak tahu pulpenku ada di mana. Ada apa ini anak-anak? Bu, Nisa memakai pensil saya tanpa izin. Saya minta maaf Bu, saya terburu-buru mengerjakan tugas. Baik, Nisa, kamu sudah baik mengakui kesalahannya. Enggar, kamu kalau masih kesal nanti disampaikan, jangan marah-marah ya. Baik, Bu. Nisa, kalau kamu ingin meminjam barang temannya itu harus minta izin dulu ya. Baik Bu, saya akan meminta izin terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian sudah saling memahami. Coba saling memaafkan. Saya maafkan Nisa. Terima kasih Enggar. Bagus, dengan begitu kalian belajar mengendalikan emosi dan menjaga hubungan baik dengan temannya. Sekarang tugasnya sudah pada selesai anak-anak. Sudah, Bu. Nanti dikumpulkan di meja ibu guru ya. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sisi tersebut, Enggar menunjukkan kecerdasan intrapersonal karena mampu mengungkapkan perasaan kesalnya dengan baik tanpa marah-marah. Sementara itu, Nisa menunjukkan kecerdasan interpersonal dengan memahami kesalahannya dan meminta maaf pada temannya. Peran guru sangat penting dalam membimbing siswa untuk mengelola emosi dan menyelesaikan masalahnya secara positif. Dalam pengembangan emosi, terdapat kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal yang perlu dikembangkan sejak usia sekolah dasar. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan anak untuk memahami dirinya sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan, serta mengelola emosi dan perilakunya. Anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik cenderung lebih percaya diri, mandiri, dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Menurut teori multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal merupakan bagian dari kecerdasan majemuk yang berperan penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Sementara itu, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, serta menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Kecerdasan ini dapat dilatih melalui kegiatan bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, bermain bersama teman, serta belajar menghargai perbedaan. Dengan kemampuan interpersonal yang baik, siswa akan lebih mudah berkomunikasi, memiliki rasa empati, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam mendukung perkembangan emosi anak. Orang tua dan guru dapat memberikan contoh sikap yang positif, seperti saling menghargai,
mendengarkan pendapat orang lain, serta menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Dukungan dan kasih sayang yang diberikan juga akan membuat anak merasa aman dan dihargai. Ketika menghadapi masalah, siswa perlu dibimbing untuk mengelola emosinya dengan baik, misalnya dengan berbicara secara sopan, meminta bantuan kepada orang tua atau guru, serta mencari solusi secara damai. Kebiasaan ini akan membantu membentuk kecerdasan emosional yang kuat dengan perkembangan emosi yang optimal, serta didukung oleh kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal yang baik. Siswa sekolah dasar dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mampu mengendalikan diri, memiliki empati, dan mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, pengembangan emosi perlu mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan perkembangan akademik agar anak dapat berkembang secara optimal dan mencapai potensi terbaiknya.